Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Adema, kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk kali ini aku akan menanggapi dari salah satu komentar teman kita atau sahabat pejuang rupiah bernama Welly Limbo ya. Di sini meminta aku untuk membahas mengenai beberapa token dan juga koin yaitu TRX ya atau Tron ya. Terus ada juga XRP atau Ripple, Zilliqa dan juga Link ya. Nah, untuk video kali ini aku akan bahas dulu mengenai TRX atau Tron ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip. Yang suka, sekali lagi boleh komen, like, dan juga subscribe yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Sebelumnya disclaimer dulu, video yang aku buat ini atau analisa yang aku lakukan ini bukan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli aset kriptonya ya. Jadi teman-teman harus analisa ulang bagaimana untuk memanajemen keuangan dan juga aset kripto teman-teman ya. Itu untuk disclaimer-nya. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan dari Tron ya. Kita awali dulu dengan coin market cap hari ini pertanggal 25 November terlihat market crypto mengalami kenaikan ya. Ya lumayan lah dari hari sebelumnya di mana secara global mengalami penguatan di sini tepat sekali 0% ya. Nah, sebelumnya kita minus, saat ini kita menguat. Terlihat dari Bitcoin, hari ini saja terlihat menguat sekitar 1,3%, Ethereum menguat 0,7%, Binance Coin menguat 4,12% dan beberapa koin juga yang lainnya. Dan Shiba Inu tidak ketinggalan naik sekitar 4,41% ya, lumayan. Oke, kita bahas mengenai TRX. Kita cari dulu koin TRX ya. Oke, kita searching mengenai TRX. Nah, terlihat untuk koin TRX ya atau Tron ini berada di peringkat 30 koin market cap. Tentunya ini peringkat yang baik ya untuk salah satu koin. Di mana TRX ini atau Tron ini berada di jaringan BSC ya, Binance Smart Chain. Nah, untuk total supply Tron sendiri berada di kisaran 100 miliar koin. Dan yang beredar saat ini sebanyak 71 miliar ya. 71 miliar koin. Nah, untuk harga di kisaran kurang lebih Rp1.415 di coin market cap. Nah, kita langsung saja bahas mengenai analisa teknikal dari koin Tron ya atau TRX. Aku kembali membahas dari chart Indodax supaya bisa melihat harga dari rupiahnya. Nah, di sini aku gunakan chart dan frame 1 hari ya untuk analisa yang aku buat. Oke. Nah, di sini terlihat hari ini dari TRX sendiri naik sekitar di harga 1.420 ya. Sebelumnya sempat koreksi di harga kurang lebih 1.380 ya. Nah, kita mengalami penguatan yang lumayan kurang lebih sekitar ya kurang lebih 3%-an lah ya dari harga sebelumnya. Nah, kita langsung analisa saja. Sebelumnya kita mengalami penguatan atau ATH dari TRX ini adalah di kisaran harga kurang lebih 2.700 ya untuk ATH-nya. Nah, dan koreksi terakhirnya itu di kisaran kurang lebih 696 sekian ya, kurang lebih lah 600-an lah gitu, 690-an. Nah, kita analisa, kita tarik Fibonacci retracement dari harga tertingginya hingga harga koreksi terakhirnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat kita itu berada saat ini di sekitar area Fibonacci 0.3 ya. 0.3 atau kisaran harga kurang lebih 1.400-an ya. Itu area saat ini yang ditempati oleh Tron ya. Di mana dari koreksi yang terakhir kita mengalami penguatan kurang lebih sekitar saat ini kalau kita hitung ya hampir 100% lah ya dari harga sekarang. Sebelumnya kita sempat menyentuh kurang lebih 167%. Kalau diikuti dari sekarang ya 100%-an lah dari koreksi yang terakhirnya.
Nah, bagaimana analisanya? Kita coba tarik garis ya dari harga tertingginya hingga support ya, support yang ada sebelumnya di sini. Ya, aku jelaskan dulu supaya teman-teman mengerti. Ini adalah area resisten terakhir ya. Nah, di bulan September tanggal 15 ya. Nah, aku tarik lagi supportnya di mana? Aku tarik dari garis ini ya. Sini aku buatkan garisnya. Nah, aku coba tarik lebih besar lagi. Oke, perhatikan. Nah, di situ ya, kurang lebih di situ. Oke. Nah, di mana TRX ini sebenarnya membentuk pola symmetrical triangle yang sangat besar ya. Symmetrical triangle yang sangat besar tentunya. Dan tepatnya pada tanggal 4 atau tanggal 2 November ya, tanggal 2 November di sini. Nah, tanggal 2 November kita mengalami break ya. Kita mengalami break dari pola symmetrical triangle yang sangat besar ini. Di sini ya. Ada garis atau candle hijau yang sangat besar dan juga tebal ya. Diikuti dengan volume yang lumayan besar. Oke. Di sini ada volume yang lumayan besar ketika breaknya ya di sini. Jadi sebenarnya ini adalah break yang benar-benar dikatakan break ya, bukan fake out ya. Jadi breakout-nya ini adalah break yang benar-benaran gitu lah. Di mana terlihat kita beberapa kali mencoba untuk retest ya. Di sini kita retest ada 1, 2, 3, 4 candle ya. 4 candle, 3 candle merah. Kita coba retest, aku hapus dulu di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di candle merah terakhir pada tanggal 6 November ya. Tanggal 6 November di sini kita sebenarnya retest lagi ya, retest ke supportnya. Nah, dengan saat ini kita berhasil gitu loh. Sebelumnya kita berhasil retest dan kembali mengalami penguatan untuk tron ya. Di sini retest dan kita mengalami penguatan ya. Nah, saat ini kita masih dalam keadaan koreksi dan tentunya masih berada di atas dari resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ya. Kita masih berada di atas dan tentunya ini kabar baik untuk pemegang dari tron ya. Nah, jadi untuk analisa ke depannya seperti apa, bagaimana potensi lanjutan dari yang mungkin bisa terjadi di tron ya, ada beberapa target tentunya kembali yang untuk bisa dicapai oleh tron ya. Kita coba buatkan Fibonacci retracement-nya dari harga terakhir di sini ya hingga harga terendahnya. Nah, sebelumnya tentunya kita tertahan ya, tertahan di area resisten terakhirnya atau di penguatan terakhirnya di sini. Ya, mungkin kita mengalami break di sini ya, mengalami break dari area resistennya, akan tetapi kita kembali koreksi. Jadi ini yang dikatakan sebagai fake out ya. Kita gagal untuk nge-break dari area resisten yang terbentuk dari tanggal 15 September di sini. Jadi ini namanya fake out. Ya, oke. Jadi untuk target tron berikutnya di mana kita bisa cek apabila nantinya kita kembali bisa menguat ya, kembali bisa menguat, mungkin simulasinya seperti ini. Aku coba buatkan dulu supaya teman-teman bisa mengerti. Ganti warna merah saja biar terlihat. Oke ya. Mungkin nanti simulasinya seperti ini. Kita di sini mengalami di dalam pola ya, masih di dalam pola symmetrical triangle, terus kita break, kita retest berhasil, terus kita menguat gitu ya, menguat hingga area resisten sebelumnya yang ada di sini ya, menguat, terus kita sempat break di atasnya, tapi kita gagal mempertahankan penguatan gitu. Alhasil kita kembali koreksi, di mana koreksi ini sebenarnya juga mengikuti dari koreksian Bitcoin sebelumnya ya. Nah di sini dan saat ini kita tertahan di area Fibonacci 0.3 atau di kisaran harga kurang lebih 1400-an. Nah, apabila nanti bisa menguat kembali gitu ya, menguat di sini menguatnya, terus kita bisa break dari atas resisten ya, resisten terkuatnya yaitu di kisaran harga 1700 dan nantinya mungkin kita retest dulu untuk mencoba menguji apakah resisten yang dijebol tadi yang menjadi support itu kuat menahan pergerakan dari penguatan kita ya. Apabila kuat, berarti ada beberapa target lanjutan yang bisa kita capai untuk tron ke depannya gitu ya, atau jangka yang lebih panjang, jangka menengah dan juga jangka yang lebih lama. Di mana untuk targetnya tentunya ada beberapa. Yang pertama itu target di Fibonacci 0.6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 2000-an ya, itu target pertamanya dengan catatan tadi bisa nge-break dari
beberapa resisten yang terbentuk di sini ya. Resisten terkuatnya di kisaran harga 1.700. Nah, untuk target kedua tentunya ada di Fibonacci 2.6 atau di kisaran harga kurang lebih 2.600 ya. 2.600 dan target ketiga itu yaitu ada di Fibonacci 3.6 ya atau di kisaran harga kurang lebih 3.200 dan yang terakhir aku rasa untuk capaian jangka pendek dan juga jangka menengah yang mungkin saja bisa tercapai oleh Tron yaitu di kisaran harga kurang lebih atau di Fibonacci 4.2 ya di kisaran harga 3.500-an gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kenaikan ini bisa langsung mencapai target-target yang kita tentukan gitu ya? Apakah bisa sekaligus atau dalam waktu singkat bisa tercapai? Tidak juga teman-teman ya. Tidak mungkin kita ibaratnya tuh cepat gitu. Cepat nyampainya ke atas sini gitu ya. Tiba-tiba break di sini, kita retest berhasil, boom langsung ke atas. Itu rasanya nggak mungkin ya. Jadi mungkin simulasi yang lebih jelasnya nanti seperti ini. Kita sudah break, kita retest gitu ya. Kita menguat kembali. Nanti mungkin ada beberapa kali koreksi lagi, menguat gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Bukan berarti langsung ngebreak, langsung naik ke atas tuh enggak gitu ya. Jarang sekali ada terjadi seperti itu. Oke, ini tentunya bisa terjadi apabila kita sudah dalam fase alt season ya. Nah, di mana alt seasonnya nanti akan kita bahas. Tentunya kita dilihat dari pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum ya. Kalau kita lihat dari eh, di coin market cap tadi ya, di coin market cap di sini terlihat bahwasannya untuk penguatan dari Ethereum ya dan juga Bitcoin ini sepertinya Ethereum sudah sedikit mendominasi gitu ya, sudah mendominasi dari pergerakannya. Di mana untuk koreksian 7 hari saja terlihat Ethereum lebih lebih minus ya, lebih sedikit untuk koreksiannya. Nah, apakah ini mendekati dari all season? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Nah, melanjutkan dari pembahasan kita, ya tadi ada beberapa target tentunya dari Tron apabila bisa kembali break dari ATH atau dari area resisten yang terbentuk di sini ya, di kisaran 1.750-an ya. Nah, kalau misalkan kita bisa mencapai target tertinggi kita yaitu di kisaran 4.200 atau 3.500-an, itu secara tidak langsung kita juga akan break dari ATH tertingginya gitu ya, di kisaran harga kurang lebih 2.700-an ya. Jadi kalau kita lihat dari ATH-nya mungkin target yang realistisnya itu yaitu di kisaran harga kurang lebih di Fibonacci di sini ya, area Fibonacci 2.6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 2.600-an. Itu sesuai dengan ATH sebelumnya gitu ya. Oke, itu adalah target dari penguatan yang terjadi untuk ton. Apabila tadi dengan catatan bisa kembali menguat dan mempertahankan area support dari pola simetrikal yang terbentuk ya. Oke, itu untuk penguatannya. Nah, pertanyaannya yang kedua, apabila kita nantinya di sini kan kita sudah penguatan ya. Kita sudah mengalami penguatan sebentar. Oke, di sini kita break, retest berhasil, kita menguat, kita koreksi hari ini. Apabila nantinya pertanyaannya kita kembali koreksi ke dalam ya, ke dalam dari area eh, pola yang terbentuk di sini yaitu pola symmetrical triangle. Pertanyaannya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita kembali ke dalam, nantinya mungkin kita coba retest dulu gitu. Kita coba retest untuk mencoba apakah break kita ini memang benar-benar terjadi. Kalau misalkan nanti kembali ke atas lagi, tentunya ini adalah fake out ya. Tapi kalau misalkan kita retestnya gagal ke area resisten dari pola symmetrical triangle ya, garis hitam di atas, mungkin kita bisa kembali koreksi lagi ya ke area support dari pola symmetrical triangle-nya gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, untuk target dari koreksian apabila terjadi kita bisa ukur lagi ya. Kita bisa ukur, aku hapus dulu semua. Kita bisa ukur target dari lanjutan koreksi yang bisa mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Kita ambil Fibonacci retracement, ambil dari tarik harga terendahnya hingga harga tertingginya gitu ya. Nah, saat ini kita masih di posisi support Fibonacci 0,3 atau di area 1.400-an tadi. Target lanjutan apabila kita mengalami koreksi yaitu di kisaran harga Fibonacci 0,5 ya atau di area harga 1.250-an di sini. Itu target lanjutannya apabila mengalami koreksi. Dan untuk target keduanya yaitu di area Fibonacci 0.6 atau di kisaran harga kurang lebih 1.150-an ya.
Nah, itu untuk areanya. Kalau kita tarik tadi garis trend ya dari area supportnya tadi. Nah, di sini kurang lebih ya untuk area resistennya mungkin tadi di sini. Oke, aku gambarkan dulu lagi. Oke ya. Nah, apabila pun nanti terjadi gitu ya, misalkan ya, ini tidak pasti. Kita break tadi, kita di sini penguatan, kita koreksi saat ini. Nah, mungkin tadi kita menguat dan terjadi kembali koreksi. Mungkin kita apabila melewati dari area resist atau support Fibonacci 0.3 di sini ya, area support ini kita tidak kuat menahan. Nantinya mungkin kita bisa melanjutkan ke area support yang ada di Fibonacci 0.5 ya. Nah, di sini, apabila di sini juga gagal mempertahankan, kita bisa saja melanjutkan koreksi hingga Fibonacci 0.6 ya di sini. Nah, mungkin kita bisa mencapai area resisten ya. Resisten dari garis hitam yang di bawah ini atau area resisten ya. Area resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle yang lebih besar ini ya, yang sangat besar ini. Bisa saja gitu ya. Kita tarik lebih panjang lagi supaya terlihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada garis Fibonacci 0.6 ya. Ini adalah area terkuatnya aku rasa ya. Kalau untuk saat ini ya semoga saja hanya tertahan ya, kalaupun koreksi harapannya itu adalah di Fibonacci 0.5 ya. Atau di kisaran harga kurang lebih Rp1.274 ya. Kurang lebih seperti itu di area 1.250-an hingga 1.300-an. Dengan catatan tadi, apabila area support di Fibonacci 0.3 atau di kisaran harga 1.400 tidak kuat menahan dari pergerakan koreksi dari TRX atau TON ya. Nah, untuk jangka panjang apabila teman-teman bertanya, kalau aku pribadi seperti apa pandangannya? Kalau menurutku untuk TRX pastinya masih bisa untuk penguatan kembali ya. Aku rasa untuk persentasenya yaitu 65% penguatan ya, terus 35% kembali koreksi. Kalau dari aku pribadi seperti itu ya. Nah, kembali ke teman-teman, tentunya harus dianalisa ulang ya. Jangan sampai analisaku ini jadikan teman-teman buy dan sell, karena ada sebagian dari teman-teman kita biasanya kalau misalkan trader baru gitu ya, mendengar kabar bahwasanya ini bisa koreksi lagi nih, buru-buru menjual asetnya gitu ya, yang sudah dibeli. Terus apabila ada yang bilang, "Oh, ini bisa naik nih, bakal naik ke area sini." Tiba-tiba teman-teman tergesa-gesa untuk membeli. Itu sangat fatal sekali ya di kripto. Jangan sampai terjadi kepada teman-teman pejuang rupiah seperti itu. Jadi ini hanya pandangan, analisa, bisa saja terjadi, bisa saja tidak gitu ya. Jadi analisa ulang gitu, perkuat analisa teman-teman, perbanyak membaca, perbanyak melihat berita-berita supaya teman-teman lebih profesional dalam tradingnya gitu ya. Oke, aku rasa untuk pembahasan dari TON atau TRX aku cukupkan sampai di sini. Semoga bisa membantu untuk memperkuat analisa dari teman-teman dan juga membantu untuk teman-teman nantinya mengambil posisi ya. Sekali lagi, jangan jadikan sebagai patokan untuk jual dan juga beli dari aset teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah tonton video ini sampai selesai. Dan juga apabila teman-teman suka, sekali lagi boleh bantu like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Sampai bertemu lagi di next video dengan pembahasan dari cryptocurrency yang lainnya, yaitu token dan juga koin-koin yang lain. Sampai bertemu lagi, salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.